memupus harapan, Syafrinas, di tahun 2022 ini IHSG mampu menutup buku demi move on ke tahun 2023. Ternyata sudah ada optimisme akan bergerak di zona hijau begitu ya. Tapi nyatanya di titik terakhir IHSG justru terperosok di zona merah. Sebetulnya apa sih yang bisa kita review dari perdagangan IHSG di sepanjang hari ini bahkan secara year to date? Oke. It's officially ya no window dressing this year for the first time after 20 years. Jadi ya kita hanya tinggal mengharapkan adanya January effect di bulan depan, dan memang tahun 2022 ini pemirsa dan juga Sasa menjadi tahun yang sangat berat sekali bagi pasar keuangan dalam negeri, dan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hal yang masih patut disyukuri adalah IHSG tetap memberikan kinerja yang maksimal. Dibilang cukup gemilang juga hingga H-1 katakanlah kemarin, sampai dengan kemarin saja IHSG ini masih memberikan return sebesar 4,23% dan menjadi runner up bursa saham dengan performa yang cukup ciamik dibandingkan dengan kawasan Asia Pasifik lainnya. Sementara kalau misalkan kita lihat per hari ini terapresiasi di 4,09% secara tahunan, dan secara kumulatif juga inflow dalam nilai yang jumbo tercermin dari nilai net buy asing yang mencapai 45,13 triliun dari awal tahun hingga kemarin tepatnya ya. Dan saya tadi menyampaikan bahwa IHSG patut disyukuri karena kinerjanya cukup ciamik. IHSG hari ini tercatat secara year to date terapresiasi 4,09% jika kita bandingkan dengan negara-negara lainnya. Kalau Shanghai berada di kisaran menyentuh hampir 15% untuk koreksinya ya. Hang Seng selama tahunan terkoreksi hampir 15% juga. Nikkei 225 hampir 11%. Sementara kalau dari wilayah Asia di luar Asia Pasifik ya, hanya internal Asia, Straits Times Index menjadi yang terapresiasi di 3,9 atau nyaris 4%. Jadi bisa dikatakan memang bursa Indonesia ini masih sangat ciamik. Dan kemarin juga ini adalah fenomena yang menarik, di mana kemarin turnover mencapai 20 triliun di detik-detik terakhir ya. Ini sebenarnya dilihat wajar juga tidak, tapi dibilang nggak wajar juga ternyata ada fenomena di mana kemarin itu terjadi, Sasa tadi mau coba jelaskan ya terkait adanya penjualan saham. Ya, pasar negosiasi terkait dengan saham SMCB ya hingga 11 triliun. Kalau kita lihat ini cukup menarik di akhir tahun ini begitu ya. Ada sejumlah aksi korporasi satunya yang dilakukan oleh SMCB tadi. Selain itu kalau kita menarik, Syafrinas, tahun ini kan cukup roller coaster begitu ya bagi pergerakan IHSG. Nah, salah satu diantaranya ini karena ada komoditi boom. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Iya, jadi kalau dari komoditi boom ini makanya walaupun IHSG ini sangat fluktuatif sekali ya, tetapi di Februari kalau kita lihat secara teknikal itu terjadi komoditi boom mulai dari saat perang Rusia-Ukraina tiba. Lalu ketika naik begitu tinggi turun drastis lagi di bulan Mei saat The Fed akhirnya mulai menaikkan suku bunganya, yang membuat akhirnya pasar saham dalam negeri ditinggal oleh para investor. Lalu Juli-Agustus kembali melemah karena Indonesia mulai mengekor keputusan dari The Fed, hingga akhirnya November dan Desember sudah mulai naik lagi karena masih adanya faktor komoditi boom dan juga cenderung stagnan sebenarnya kalau lihat secara teknikal ya, karena ada sentimen kekhawatiran resesi. Kurang lebihnya itu Sasa kalau misalkan kita lihat tahun ini secara teknikal ya. Intinya memang sebenarnya IHSG ini masih naik sangat baik, masih melakukan, masih adanya pola uptrend, tetapi kalau dilihat secara grafik turunnya drastis, naiknya drastis, tapi ya pun naik juga tidak terlalu tinggi. Iya, meskipun di tengah tahun yang cukup menantang bagi IHSG pada tahun ini begitu ya, yang bahkan tadi Anda katakan secara year to date ini mampu terapresiasi 4,09%. Tapi kalau kita compare dengan tahun lalu, penguatan IHSG itu mencapai 10% gitu ya, wajar saja ya, karena tahun ini begitu banyak hal yang terjadi begitu ya. Beberapa tadi juga Anda sebutkan diantaranya komoditi boom gara-gara perang Rusia-Ukraina begitu, belum lagi terkait dengan sejumlah momentum pemulihan ekonomi di mana COVID-19 di China justru malah melonjak di tengah momentum reopening ekonomi. Jadi ini tentu saja akan menjadi perhatian, belum lagi yang menjadi highlight di sepanjang tahun adalah era suku bunga rendah ini berakhir, di mana tadi The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 425 basis point dalam 4 bulan berturut-turut gitu ya, 75 basis point, dan ini kemungkinan akan berlanjut tahun depan. Tentu saja ini yang akan diperhatikan oleh investor dan yang menjadi acuan juga ya bagi investor untuk
kira-kira akan menentukan langkahnya seperti apa sih Ya. di tahun depan. Nah, kalau itu tadi dari segi pergerakan IHSG di sepanjang tahun ini dan juga pada perdagangan terakhir di tahun 2022. Kalau dari segi sentimen, tadi kan juga disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani, kemudian Bapak Ma'ruf Amin begitu terkait dengan jumlah IPO, ternyata kita ini cukup impresif loh capaiannya, bahkan tertinggi di ASEAN ini. Seperti apa sih yang bisa kita analisa, Syafina? Ya, jadi sepanjang tahun ini Sasa 2022 ini bisa dikatakan tahun paling banyak perusahaan-perusahaan yang IPO ya, yang totalnya sampai dengan akhir tahun ini mencapai 59 emiten dengan total funding mencapai 33 triliun rupiah. Dan secara jumlah ini menjadi rekor all the time ya, karena all time high kalau bisa. Karena emang nggak pernah terjadi seperti ini lagi gitu kan. Tapi kalau kita berbicara tentang sentimen Sasa sepanjang tahun ini, pasar dalam negeri dihantui dengan beragam sentimen mulai dari kenaikan suku bunga The Fed, inflasi dalam negeri, lalu perang Rusia-Ukraina, tetapi kita juga lihat dampaknya ke sektor-sektor. Nah, kita mulai bahas satu-satu ya. Tentunya kenaikan suku bunga The Fed ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia sebenarnya, mempengaruhi banyak negara hingga akhirnya Indonesia mengalami inflasi. Lalu barulah di situ dimulai suku bunga tinggi juga terjadi di Indonesia, dan sejak saat itu IHSG sudah mulai gonjang-ganjing, sudah mulai tidak menentu arahnya, tetapi kembali lagi pasar dalam negeri masih tertolong, kondisi Indonesia ini masih sangat tertolong dengan adanya commodity boom. Bahkan commodity boom ini juga melahirkan banyak sekali miliarder baru sekarang Sasa, banyak sekali miliarder yang melejit kekayaannya dalam kurun waktu 1 tahun saja Sasa. Iya, ini menarik sekali ya, Syaf. Berbagai sentimen cukup variatif sebetulnya dari dalam maupun luar negeri. Banyak katalis positif, namun juga banyak juga katalis yang memberatkan laju IHSG. Kalau tadi Anda katakan sebetulnya kita cukup bersyukur gitu ya kalau IHSG mampu mencatatkan penguatan. Meskipun confirm ya tidak ada window dressing di tahun ini, kemudian juga tampaknya Santa Claus Rally di Wall Street ini tampaknya juga tidak ada nih tahun ini. Karena kalau kita lihat juga kalau kita rekap gitu ya di bursa saham Wall Street, secara year to date Nasdaq gitu ya, bahkan ini sudah ambles 35,49%, kemudian Dow Jones terkoreksi hingga 10,14%, belum lagi S&P 500 yang menjadi salah satu acuan juga ini sudah ambles hingga 21,13%. Jadi memang tampaknya tidak hanya bursa saham dalam negeri saja yang kalau kita lihat cukup tertekan begitu ya, tapi ternyata bursa saham Wall Street yang menjadi kiblat bagi bursa saham global ini justru cukup tertekan begitu dengan berbagai sentimen yang ada, termasuk tadi bayang-bayang terkait dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed. Ini tadi sejumlah sentimen yang tentunya diperhatikan oleh investor. Nah, tentu saja di tahun ini ada sektor-sektor dong yang menarik, yang tidak hanya memberikan cuan tapi juga mungkin membuat investor jadi buntung nih. Apa saja sih? Iya, jadi ada fenomena, bukan fenomena ya, kita sebutnya ada jalur baru bagi beberapa perusahaan dengan kondisi khusus ya, tapi ingin tetap berada di pasar saham dalam negeri. Nah, Bursa Efek Indonesia kan akhirnya mengeluarkan New Economy, papan New Economy, di mana yang akhirnya berada di papan tersebut adalah Gotoh dan juga Beli. Walaupun akhirnya bisa melantai di bursa sampai dengan akhir perdagangan hari ini masih terus mencatatkan koreksi secara 6 bulan ataupun secara 1 bulan. Katakanlah Gotoh untuk 6 bulan sendiri sudah terkoreksi 76,03%. Ya. Beli secara 1 bulan saja terkoreksi di 3,69%. Jadi ini sebuah papan yang investor perlu cermati, walaupun untuk Gotoh ini market cap-nya sangat besar, tetapi ternyata kita harus melihat lagi fundamental ke dalamnya ya. Ternyata ya tadi yang saya katakan 6 bulan ini sudah koreksi 76% lebih begitu kan. Lalu juga ada minyak, ini juga dikatakan pemberat IHSG tidak terlalu, tetapi kalau dilihat dari segi harga ya, bukan dari segi emitennya, kita lihat dari segi harga, sebenarnya harga minyak nih gini-gini aja. Ya. Karena belum lama ini kan kita juga tahu ya, G7 dan juga negara sekutunya tetapkan batas atas dan batas bawah. Lalu terkait minyak Rusia kalau tadi, terus OPEC juga sudah membatasi produksi hingga 2 juta barel per harinya. Seharusnya dengan ini ketersediaan menipis, harganya naik, tetapi ternyata sudah karena ketersediaannya tipis, ternyata permintaannya pun tidak melonjak-melonjak banget. Makanya harganya jadinya cenderung stagnan, kurang lebihnya itu. Dan kalau misalkan kita melihat sektor lagi, Sasa,
sektor-sektor yang menarik di tahun ini yang menjadi penopang IHSG dan tadi kita sebutkan juga adalah sektor energi. Kita lihat Sasa, hari ini sektor energi sendiri ya terapresiasi sampai dengan 1,32%. Tapi Golden Eagle Energy terkoreksi 2,26% dan energi Mega Persada 0,68%. Kalau kita lihat Adaro secara tahunan ini sudah terapresiasi 1.595%. Ini luar biasa tinggi ya. Kita lihat akan bagaimana kondisi Golden Energy. Untuk Golden Energy year to date-nya memang masih terkoreksi ya di 11,32%, tetapi koreksinya tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Kalau energi Mega Persada, kita akan lihat year to date-nya terapresiasi 71,1%. Jadi bisa dikatakan untuk top gainers IHSG tahun ini masih didominasi oleh sektor energi. Sementara kalau kita lihat dari finansial, ini finansial digital banyak mengalami koreksi justru. Katakanlah ini untuk Bumi Resources-nya perdagangan hari ini 1,83% terkoreksi, PAM Mineral terkoreksi 3,13%, Medco Energi terkoreksi 1,46%. Tapi kita lihat kalau Bumi Resources secara year to date ini terapresiasi 140,30%. PAM Mineral kita lihat bagaimana kondisinya di year to date tahun ini 124,64%. Ini apresiasi yang cukup tinggi. Kalau kita lihat dari Medco Energi juga terapresiasi 117,81. Kalau dari 6 emiten pertama tadi kita lihat yang Golden Eagle ya, yang year to date-nya masih terkoreksi. Kita lihat sektor lainnya. Nah ini dia yang tadi saya sampaikan. Kalau dari financial digital ini hari ini memang terapresiasi. Tapi kalau kita lihat secara year to date ya, Bank Jago Digital ini terkoreksi 76,75%. Hari ini terapresiasi cukup tinggi di 5,98%. Bank Raya Indonesia, bagaimana kondisinya di year to date ini 77,68% koreksinya selama year to date. Bank Neo Commerce year to date-nya juga terkoreksi 70,68%. Ini bank-bank digital sedang kebakaran sepanjang tahun ini ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang sektor digital ataupun teknologi, gak cuman Indonesia aja yang mengalami dampaknya, tetapi sebenarnya sektor-sektor teknologi yang ada di luar negeri juga mengalami dampak yang cukup signifikan ya Sasa? Iya, menarik soal perbankan digital, ibarat kehidupan gitu ya, roda terus berputar. Di tahun lalu tuh saham-saham yang berbasis perbankan digital justru mendorong penguatan IHSG tadi. Di antaranya tadi saham-saham yang Anda sebutkan yang pada tahun ini justru ternyata ambles begitu ya. Karena kalau kita lihat tampaknya saham-saham bank digital tersebut tampaknya memang yang juga membuat sektor finansial di tahun ini secara year to date justru ternyata ambles hingga 7,62%. Padahal sektor finansial ini memiliki bobot yang cukup besar di pergerakan bursa saham Indonesia. Sementara tadi energi ini yang menopang pergerakan IHSG secara year to date ini bahkan penguatannya sampai 100,4%. Jadi memang tidak menampik kemungkinan saham-saham yang berbasis di sektor energi khususnya batu bara ini mendulang cuan yang cukup fantastis. Salah satunya tadi Bayan begitu ya yang tadi Anda sebutkan, juga dari kemarin juga kita sudah bahas, ini juga mengantarkan Dato' Lotukwong menjadi orang terkaya nomor 1, bahkan juga cukup mampu menggeser tahta market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia begitu, jadi top 3 sekarang. Jadi urutannya sekarang BBCA, kemudian BBRI dan juga Bayan. Sebelumnya ada GoTo nih di posisi ketiga, tapi ternyata surprisingly Bayan ini justru menggeser posisi GoTo yang ambles setelah lock up dan sekarang balik lagi ke market cap terbesar ketiga hingga lebih dari 600 triliun. Menarik sekali, apakah nanti saham-saham ini masih akan berlanjut nih di tahun 2023. Yang jelas kita harapkan semoga pergerakan ataupun saham-saham yang terkoreksi pada tahun ini bisa menunjukkan tajinya di tahun depan dan kita tentunya bisa memiliki fundamental yang cukup solid untuk menatap asa di tahun 2023. Betul.